Nuhun Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu, sebelumnya yang laki-laki silahkan masuk dulu ke masjid karena di dalam ruangan masjid ini masih ada celah yang masih kosong, dan supaya tertib ketika kita ikut pengajian silahkan, karena bapak-bapak tidak terhalang oleh haid, silahkan masuk terlebih dahulu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu di minggu kemarin kita telah menerangkan mengenai tentang perkara-perkara yang bisa mendatangkan cintanya Allah kepada kita. Nah, sebelum diterangkan mengenai perkara-perkaranya apa aja, maka ketika kita mencintai Allah, hati-hati Bu, ada rumusnya. Rumus cinta itu kemarin adanya suatu pengorbanan. Bohong seseorang mencintai sesuatu kalau tidak berkorban. Bohong Ibu, harus ada pengorbanan, entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu materi, pasti cinta. Jadi kalau kita mencintai sesuatu pasti akan berkorban, korban waktu, korban tenaga, dan korban materi. Siap ya? Bohong kalau orang mencintai sesuatu tidak ada pengorbanan. Misalnya kemarin sudah dikatakan Smith tapi nggak ada nih orangnya. Mencintai olahraga running pasti dia akan berkorban, minimal beli sepatunya. Minimal beli sepatunya karena dia tahu bahwa sepatu untuk lari tidak seperti biasa. Dia berkorban membeli sepatunya. Nah, kemudian yang keduanya, bahwa rumus cinta itu akan senantiasa disebut-sebut. Kalau orang mencintai lari, ya ngapain ngomongin lari? Yuk akhirnya kemana lari nanya? Yuk kemana larinya, akan seperti itu. Yang ketiga, rumus cinta itu adalah tunduk patuh kepada yang dicintainya. Misalnya saya lagi belajar lari, maka kata Smith, Ustadz ulah gitu larina, nu kitu mah capek atuh ke energi habis. Maka saya tanya, kudu kumaha? Kudu kieu, pasti saya nurut, tunduk patuh. Nah, kita pun sama Bapak Ibu, sejauh mana kita mencintai Allah dan sejauh mana kita tunduk patuh terhadap aturan Allah. Kita mah jangan-jangan bertepuk sebelah tangan, kita berkata kepada Allah cinta, namun ternyata pengorbanannya kadang-kadang dipertanyakan. Menyebut-nyebut Allah pun kadang-kadang sedikit, dan mohon maaf, kadang-kadang kita sampai hari ini jarang atau suka membantah terus dan membangkang terus. Cek aja. Ibu-ibu, kalau kemarin sudah saya katakan, kalau bangun jam 1 mau langsung sholat atau mau nunggu jam 3? Ya kan, kalau kita bangun jam 1 mau langsung sholat atau mau nunggu jam 3? Nunggu jam 3. Kenapa nunggu jam 3? Poe keneh. Bapak Ibu, kemudian saya sudah katakan, Bapak Ibu mah kapedean. Naon kepedean teh? Beranggapan jam 3 masih hidup. Kan Ustadz udah niat, iya benar, udah niat dapat 1. Tapi kalau Bapak Ibu jam 1 sholat dapat 700 kebaikan. Dan bisa jadi mati. Karena jam 1 ketika kita sholat bisa jadi itu merupakan amal terbaik yang akan mengantarkan kita ke surga. Terus kita tinggalkan, terus meninggal dunia jam 3. Tuh yang jam 1 ini tidak terlaksanakan dan menyesalnya sampai akhirat. Itu makanya kalau kita punya kesempatan beramal cepat, karena itu kesempatan tidak akan datang lagi, dan kita belum dijamin umurnya sampai jam 3. Tapi kita teh Bapak Ibu kepedean kewalah jam 3, padahal Bapak Ibu ketika kita nunggu jam 3, pada hakikatnya dia sudah terjebak dalam jebakan setan. Apa jebakan setan? Yang pertama, dibuat malas. Yang kedua, kata setan, aku nggak mau dia terjebak di pintu 1, saya akan giring dia ke pintu yang kedua, yaitu menunda. Dan setelah menunda, kata setan, aku nggak mau
sampai di level 2, aku giring dia ke pintu yang ketiga, meninggalkan. Akhirnya ibu ke udah jam 1 kayak bohla sekedap ke jam 3 we gugah beledag 4:30 gugahna kan udah habis sholat tahajudnya, keburu adzan subuh. Itulah jebakan setan. Nah kalau cinta saya jamin meskipun kita ngantuk akan bangun. Kenapa muncul di sana? Ya katanya adalah pengorbanan, dikorbankan waktu tidurnya, dikorbankan rasa ngantuknya, padahal dia capek badannya, tapi karena dia cinta dia akan bangun. Itu ya. Nah kemudian Bapak Ibu kemarin sudah dikatakan juga bahwa ketika kita ibadah munculkan rasa takut. Kalau Bapak Ibu memunculkan rasa takut, apa yang akan terjadi? Hati-hati ketika kita beribadah. Apa tujuan ngaji? Berilmu. Apa tujuan berilmu? Supaya takut. Yang paling aneh apa? Orang yang kajian terus-terusan tapi nggak pernah timbul rasa takut. Bisa jadi pengajiannya hanya ada di otaknya, nggak sampai ke hati. Atau maksimal kata Rasulullah ada di tenggorokannya. Kata Rasulullah di sebuah hadis, hati-hati bakal muncul di akhir zaman orang-orang itu beriman itu hanya atau hafalan Qur'annya sampai di tenggorokan tapi nggak masuk ke hatinya. Itulah yang disebut dengan kaum neo Khawarij. Dia beriman, dia menghafal Quran tapi hanya sekedar di tenggorokan tapi nggak masuk ke hati alias diamalkan. Banyak hafalan mah luar biasa tapi terjadi buah sebagai buah pengamalan. Munculkan rasa takut biar kita itu hati-hati ketika ibadah. Kenapa kita harus hati-hati? Bakal ada orang di akhirat, orang yang sudah banyak beribadah, namun ternyata kata Allah kami tolak. Bahasa kitanya capek gawe teka pake. Tuh, aya jalami Bapak Ibu kata Rasul kalau sholat subuh 2 cukup, teh 8. Otaknya mengatakan 2 aja sudah keren, apalagi 8. Itu tuh amalnya sampai kepayahan, begitu banyak namun tidak diterima karena dia tidak berilmu. Nah Bapak Ibu kemarin saya sudah pakai analogi. Apa analoginya? Ada seorang pemborong, ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan sudah lama banget kerja di perusahaan tersebut, dan tiba-tiba seorang ini ingin pensiun, ingin istirahat. Maka berkata ke bosnya, bos saya pengen istirahat, pengen pensiun. Kata si bosnya, jangan atuh kamu teh kapake keneh. Tidak tuh tapi dia capek pengen istirahat karena maksa-maksa terus akhirnya dikabulkan. Ya udah atuh kalau kamu ingin pensiun syaratnya 1, buatkan saya sebuah rumah. Di mana tempatnya? Kata si bosnya, di daerah itu, dan saya siap kasih gelontorkan uangnya, kasih bahan bakunya, saya kasih tanahnya. Cuma 1 syaratnya, buatkan saya sebuah rumah untuk persembahan terakhir. Maka si orang ini pun cepat-cepat dia mengerjakan. Sok di mana dibangun, didesain luar biasa. Karena dia ingin cepat-cepat, dia asal-asalan nembok asal-asalan, yang penting jadi. Udah jadi rumahnya, dia berkata, bos tuh rumah yang dipinta sudah jadi. Di si bosnya ngontrol, benernya nggak jadi. Nah udah beres, boleh kamu pensiun. Namun sebelum pensiun itu rumah yang dibuat buat kamu. Itu rumah buat kamu. Bagaimana nyesalnya orang ini, ya Allah kalau tahu rumah itu buat aku saya pasti akan buat seindah mungkin, aku akan buat sebagus mungkin. Kata Rasulullah, ya etalah jalmi engke di akhirat. Kalaulah tahu dia itu bakal panen dengan amal dia berkata, ya Allah seandainya dulu seperti ini maka saya tidak akan seperti ini. Kan kata Allah, kami sudah wanti-wanti dari awal, hati-hati ketika ibadah. Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat 35 ayat 37. Quran surat 35 ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Dan dia berkata, ya Allah keluarkan aku, ya Allah dari neraka ini, kembalikan aku ya Allah ke dunia meskipun sebentar. Maka Allah bertanya, kalau kamu dibalikin ke dunia emang kamu mau ngapain? Ya Allah aku akan beramal yang berbeda dengan amalku yang dulu. Ek diganti nama ya Allah, ek nusararae ya Allah, apal baheula asal-asalan mah moal engke mah ek sungguh-sungguh ek diganti kuno terbaik semua. Lihat jawaban Allah, bukankah aku telah memberikan kepadamu umur yang cukup untuk kamu gunakan berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan bukankah telah datang kepadamu sebuah peringatan?
Peringatan ini diabaikan terus, dilupakan terus, dan dicuekin terus. Maka kata Allah, tuh rasakan ajab dariku, maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk penolong bagi orang-orang yang dolim. Itu ada. Nah inilah Bu, capek gawe teka pake teh nyesel. Makanya supaya kita tidak menyesal di kemudian hari, tidak menyesal di akhirat, maka munculkan rasa takut ketika dalam ibadah itu. Ya Allah, aku takut, ya Allah, umur bertambah, amal dari lu nggak pernah bertambah. Maafkan aku ya Allah telah menyia-nyiakan umur. Makanya kata Hasan Al-Basri, kemudian nanti juga ada Ibnul Qayyim juga sama, menyia-nyiakan waktu lebih bahaya daripada kematian. Mengapa demikian? Karena menyia-nyiakan waktu itu memutus dia dengan Allah, sementara kematian memutus dia dengan kehidupan dunia. Bagus tuh kata-katanya. Menyia-nyiakan waktu mah hirup keneh, tapi putus jeung Allah. Sementara kematian putus amalnya beres, dia tidak bertambah lagi. Ai menyia-nyiakan waktu kumaha? Main game, teu pararuguh. Kan harusnya kita pakai beramal untuk menambah amal, dipakai teu pararuguh. Sementara 24 jam itu berlalu begitu saja. Lebih bahaya daripada kematian. Itu. Makanya munculkan rasa hope, sieun. Yang kedua, para ulama sepakat kalau muncul hope tanpa didasari dengan roja, maka yang timbul depresi. Sieun, tapi tidak dibarengan dengan rasa berharap, depresi. Tapi hati-hati juga, berharap terlalu tinggi, kemudian nggak dimunculkan takut, maka yang timbul ujub. Tenanglah, da urang mah amal geus loba, dia nggak sadar bahwa ada yang menggerogoti amal tersebut. Adalah ria, sombong, hasud, itu akan menggerogoti amal dia tidak sadar. Akhirnya ketika dia terlalu berharap, tenanglah, kita mah sudah berharap dah amalnya banyak, dia tidak sadar ini amal digerogoti oleh hal tersebut, oleh ria, makanya habis. Akhirnya kumaha? Allah mana amal abi pantas digadaikeun di dunia. Makanya dua ini harus seimbang. Makanya nanti semua para nabi ketika berdoa tuh muncul rasa hope dan roja. Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat 21 ayat 89-90. Quran surat 21 itu surat Al-Anbiya ayatnya 89-90. Dan ceritakanlah kisah Nabi Zakaria di dalam Al-Quran ketika dia berdoa, Robi latadarni fardan, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku seorang diri, karena sesungguhnya engkau maha pemberi keturunan yang terbaik. Nah, mengapa Bapak Ibu Nabi Zakaria ini seperti ini ngedoanya? Nabi Zakaria itu Bapak Ibu bukan orang yang jauh dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah, seorang Nabi dan Rasul. Ternyata oleh Allah diuji, yaitu dia tidak mempunyai anak sampai usia lanjut. Di dalam ayat yang lain, Nabi Zakaria itu posisinya rambutnya sudah memutih, kemudian badannya, tulang-tulangnya pun sudah rapuh, dan istrinya diponis mandul menopause. Bagaimana menurut medis orang yang seperti ini? Mustahil punya anak. Maka Nabi Zakaria mempunyai ketakutan. Apa ketakutannya? Ya Allah, kalau sekiranya engkau tidak memberikan aku seorang anak, aku takut ya Allah besok lusa istri saya meninggal dunia, maka aku hidup akan seorang diri. Takut ya Allah, aku teh nanti teh culang cileng, ieu teh mana teman abi teh. Maka harapannya apa? Berikanlah kami seorang anak ya Allah yang akan melanjutkan dakwah kami, yang akan melanjutkan perjuangan kami. Ta eta doa eta teh. Maka lihat 90-nya, maka kami kabulkan buat Nabi Zakaria itu seorang anak yang bernama Yahya, dan kami pun jadikan istrinya hamil atau mengandung, dan mereka itu dua orang, mereka itu adalah Nabi Zakaria dan istrinya, orang-orang yang senantiasa selalu bersegera ketika beribadah kepada Allah dengan perasaan takut dan harap. Ada. Dan mereka itulah orang-orang yang husu dalam ibadah. Tuh. Jadi Nabi Zakaria pun harap dan cemas, takut dan harap. Ada. Yuk buka lagi Qur'annya. 39 ayatnya 9. Surat Az-Zumar ayatnya ke-9. Apakah engkau orang-orang musyrik yang lebih beruntung
atau orang-orang yang bangun di malam hari untuk sholat karena rasa takut dan mengharap rahmat dari Tuhannya? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang menerima pelajaran. Tuh. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sholat malam capek tuh, capek Bapak Ibu sholat malam teh. Kenapa? Orang lain mah lagi tidur, kita mengorbankan tidur. Rugi kalau sholat malam kita tidak diterima oleh Allah. Makanya munculkan perasaan takut. Ya Allah, aku takut. Ya Allah, amal saya tidak terima, yang akan mendorong aku malah ke neraka. Dan aku pun punya harapan. Apa harapannya? Jadikan ya Allah sholat malam kami sholat yang diterima, dan dekatkan posisi kami denganmu ya Allah. Dan aku ingin menempati posisi yang terpuji, yaitu surga Firdaus. Yuk dibuka Qur'annya. Quran surat 17 ayatnya 79. Quran surat 17 ayatnya 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayat asa karobuka makomam mahmuda. Ayat. Dan di sebagian malam kalian lakukan tahajud sebagai ibadah tambahan buatmu, mudah-mudahan Allah menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Ada. Nah Bapak Ibu lihat di sana ada kata-kata asa. Asa itu nanti masuk ke Indonesia jadi harapan. Jangan putus asa, jangan putus harapan. Itu bahasa Arab. Dan di sana ada kata-kata hebat Bu, asa, bahasa yang digunakan oleh Allah. Dan nanti Bapak Ibu terjemah oleh kita mudah-mudahan, kan harapan tuh mudah-mudahan. Tapi hati-hati, mudah-mudahan di Al-Quran ada dua, ada la'ala dan ada asa. Bagus ya Bu. Untuk bab saum Ramadan Allah menggunakan la'ala. Apa maksud la'ala? Harapan yang tipis, harapan yang sulit. Makanya saum nu bener teh hese gitu atuh. Allah menggunakan la'ala. Tapi untuk bab tahajud Allah menggunakannya asa. Apa maksudnya? Bapak Ibu kalau harapan-harapannya pengen dikabulkan, salah satu syaratnya tahajud, maka itu kemungkinan harapannya terkabul. Asa dalam bahasa Arab kemungkinan yang besar banget untuk diijabah. Keren Pak Quran mah, mun ngarti. Apa ente ngarti atuh da? Maka kan kata Rasulullah banyak orang yang saum tapi ternyata hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Makanya untuk menjadi orang yang takwa itu sulit dalam kondisi saum. Makanya digunakan la'ala di Qur'annya. La'alakum tatakun, mudah-mudahan meskipun sulit ini anjeun menjadi orang bertakwa ku saum teh gitu atuh. Sementara tahajud Allah menggunakannya asa. Jadi kalau kalian tahajud maka harapan-harapan yang kalian bangun yang disodorkan ke Allah itu kemungkinan besarnya diijabah ku Allah. Makanya bangun harapan kalian itu kemungkinan besar diijabah gitu. Hebatnya Qur'annya munaon mengerti baik tenan. Siap lanjutnya banyak. Itu tuh. Yuk buka lagi Qur'annya satu aja. Bab tentang haub dan roja 32 ayatnya 16-17. Bab haub dan roja 16-17. Qurannya surat As-Sajdah ayatnya 16-17. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka berdoa kepada Allah dengan perasaan haub dan roja. Tuh perasaan takut dan penuh harap. Dan balasan bagi mereka kata Allah, kami sudah siapkan bagi mereka itu surga yang kenikmatannya tidak terbesit di benak mereka, yang menyejukkan pandangan mereka. Tuh. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat kasur bawaannya gimana? Tuh antuk ngedeketan wae. Orang-orang soleh mah teu Bu, lihat kasur teh jauh lambungna teh, karena dia tidurnya di pos kamling. Orang-orang soleh mah ketika naik kasur menjauh, dan ternyata lambungnya itu dekatnya ke tempat sholat. Apa balasannya kata Allah? Surga. Nah Bapak Ibu kemarin saya sudah katakan ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin bahwa lambung kita jauh dari tempat tidurnya, coba buka aplikasi Shopee. Udah beli belum? Buka aplikasi Shopee, beli spray gambar sene. Mudah-mudahan orang pas ke kamar ningali seuneu atuh mulai menjauh.
lihat rumusnya. Jangan terlalu enak di dunia, bisa jadi menjadi orang yang paling sengsara di akhirat. Jangan terlalu nikmat tidur, bisa jadi nanti tidurnya di bawah api neraka, berselimut api neraka. Yuk buka Qur'annya. 7 ayat 41. Ya. 7 ayat 41. Penghuni-penghuni neraka mereka akan tidur beralaskan tikar dari api neraka dan berselimut pun selimut api neraka. Nah, hati-hati. Jangan terlalu nikmat. Makanya Rasulullah di dalam sebuah riwayat tidurnya itu beralaskan kadang-kadang pelepah korma, dan berbentuk kasurnya pun kasur yang keras biar nggak nyaman, biar bangun. Urang kumaha? Mamah udah nggak enak ya kasur teh geus seuras ganti nu empuk jadi we tibra. Jangan terlalu nikmat di dunia, bisa jadi menjadi orang yang paling sengsara di akhirat. Yang ketiga, Bapak Ibu, terakhir, munculkan ibadah itu al-mahabbah. Kalau Bapak Ibu sudah memunculkan al-mahabbah, apa yang terjadi? Tidak akan capek, justru seneng ibadah teh. Nah, selama ini Bapak Ibu ibadah teh belum di level al-mahabbah, tapi di levelnya gugur kewajiban. Atau yang paling parah, beban. Duh, geus asar deui, da bieu salatna atuh 2:30. Jadi beban pas sholat teh. Tapi kemarin sudah saya katakan, Bapak Ibu ketika sholat posisi pertama beban, posisi kedua absensi, posisi 3 butuh, posisi 4-nya yaitu cinta. Sok nu mana? Wis gagah cinta palingan hujan badag. Bapak Ibu yang mana? Absensi ya. Allah tah ini saya sudah hadir, silahkan absen. Kalau yang butuh berarti menunggu. Nah, waktu itu Ibu saya ke Bandung untuk konsultasi kedokteran. Itu janjian dengan dokter tuh jam 5 sore, tapi saya nggak pernah datangnya jam 4. Saya itu datangnya pagi-pagi, cancel semua kajian 2 hari. Datang pagi-pagi jam 12 daftar dulu ke rumah sakit, nanti ketemunya jam 5, nungguin jam 5 teh. Ternyata saya daftar jam 12 itu sudah antrian pasien ke 15. Kadang-kadang jam 6:30 baru dapat antriannya. Udah gitu konsultasinya hanya 15 menit. Tengamuk, kenapa? Butuh. Lamun cinta kumaha? Kita nunggu sholat duhur jam 12, nu cinta mah mandi heula make parfum sarareungit. Kenapa? Karena kita mau bertemu dengan sang kekasih. Kitu teu? Henteu, buktina naon? Ajar tekstil. Sponsor biar ngobrol ukapkeun atuh. Atau Andalusia. Ya kan di depan gitu. Di tukangna Casablanca atau Casa Sabrina. Atau Sahid ayeuna mah. Tapi di itu. Ini Bapak Ibu kalau orang yang butuh itu nunggu jam 11:30 nungguan. Tapi kalau orang yang butuh gimana? Cepat-cepat geus beres mah geus we, da geus beunang kabutuhna. Tapi orang yang cinta ingin berlama-lama, nggak mau lepas. Makanya silahkan baca riwayat Rasul bagaimana kalau kedatangan azan. Lihat ke Bilal, ya Bilal, gembirakan kami dengan sholat. Bilal, cepat-cepat gerakan, aku ingin cepat-cepat konsultasi, aku ingin cepat-cepat komunikasi, pengen ngobrol, pengen mencurahkan keluh kesah saya ke Allah, karena saya yakin kalau saya mencurahkan keluh kesah, Allah akan ngasih solusi. Pengen cepat-cepat, lama konsultasi lagi Rasul dengan Allah teh. Kenapa? Cinta. Urang kumaha? Kemarin saya udah ungkapkan di sini, maca An-Naba dibagi 8 atuh. Dan saya pernah Bapak Ibu pernah jadi makmum kan, Allahu Akbar, si imam nate ke Bismillahirrahmanirrahim berarti An-Naba alhamdulillah sinarieun si ustad teh amma yatasa alun, alhamdulillah An-Naba mudah-mudahan tamat 40 ayat. Ternyata 5 ayat langsung ruku, dan dia tamat 8 ngan tamat tarawehna 40 dibagi 8, 5 ayat. Besokna An-Najiat bagi 8, besokna Abasa bagi 8. Saya nanya, Ustaz kunaon dibagi 8 wae atuh geus bagi hiji. Ustaz di tukang harewas lila teuing kitu ngomongna teh Pak. Sementara orang yang cinta mah pengen berlama-lama.
Rasulullah sholat malam sampai 3 surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai kangkingnya bengkak-bengkak. Aisyah nu protes, kenapa seperti ini ya Rasulullah, kan anda sudah dijamin surga. Bukankah aku teh nggak mau disebut orang bersyukur, bakatku cinta jeung Allah tinggali berjam-jam. Orang kumaha sholatnya pengen cepet-cepet, pengen dibuka mau kena hareudang kunaon atau tebetah ngobrol jeung Allah. Bapak Ibu, saya suka pakai logika biar paham. Apa logikanya? Bapak Ibu kan pernah diapelin sama suami kepungkur kan? Ketika si suami ini datang ke ibu jam 7, jam 7 tos isya biasanya, tos salat isya heula, kemudian apel ke calonnya. Ketika apel terus jam 10, loh neng jam 10 wihnya atulah waka atuh betah keneh bisi di RT kan Bapak Abi RT nage. Abi mah teu bobogohan jeung nu ieu mah. Jadi pengalaman bobogohan teh apal bobogohan teh pan bapak ieu mah mewakili ya. Aya atulah waka pulang atuh betah keneh. Ya iya jam 10 power bisi di RT kan Bapak Abi RT nagekeun bae teu naon ame gratis kawinna. Berlama-lama, kenapa berlama-lama? Betah. Tinggal balik nanya, Bapak Ibu cinta nggak ke Allah? Masa sholatna ina atau ina jeung wal asri tiba heula? Bapak Ibu bisa nggak 1 rakaat 5 surat? Boro-boro 5 surat sampai tamat gepek wae. Kenapa enggak 5 surat? Misalnya surat kahiji geus biasa ina atau ina tuh pasti eta wae. Ina atau ina wal asri kul ya kulhu anas tuh 5. Rakaat kaduana alam taro aroaita li ilapi kuroisin, kemudian idaja tabat, bisa agak lama itu bisa kok. Kunaon ina atau ina jeung wal asri wae tiba heula. Cenah cinta al-mahabbah. Bapak Ibu rumusnya kumaha? Kalau sudah mencintai sesuatu tidak akan jadi beban tapi nikmat. Saya udah bilang kemarin ke Rismit di sini. Bapak Ibu, saya lari diajar. Saya pernah Pak diajar tanya Rismit. Rismit yang diajar lompat, nyesok atuh. Pakai sepatu na. Saya lari geus kokopot kesang, tahu kabita geus beak 2 piring. Asli Pak Abi nu Rismit nyerah, langsung karena ka tahu mau mesar tahu Risbit lompatan kan si usah di dia kerkir nyerah kok koprot kesan Risbit mah kalem weh. Kenapa? Mencintai sesuatu. Jalan menuju cinta mau capek mual dan menikmati mual buktina Rasul Allahu Akbar kalem weh sholat pan itu kang nu gandeng mah tuh iki sami aya imam kan kalem weh nu di tukang batuk segala rupa di tukang nu riweuh mah imam kalem dan mencintai bacaan tengah rasa capek nikmat we nu aya. Bapak Ibu sama kalau menikmati suatu pekerjaan saya jamin tidak akan capek. Tuh rumusnya al-mahabbah, cintai ibadah pasti tidak akan timbul capek, yang ada timbul nikmat. Sip naon cinta siap. Nah itu pertama ayeuna bahas deui lanjutkeun Bu. Tuh tingali atos ieu tosnya tuh Imam Ahmad meriwayatkan tingali asar dari Al Hasan radhiyallahu anhu. Raja di sini mah roja atunya bisi salah maca ya. Roja dan Haub dua tunggangan orang beriman. Nah Bapak Ibu teh kedah menunggangi dua kendaraan ieu. Bapak ngebucet. Kade bisi cilaka. Kenapa rurusuan? Berharap tepat waktu tanpa dibarengan takut jebret nabrak. Tuh. Nu kedua, Syekh bin Baz juga dia berkata seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu di antara raja dan Haub sebagaimana dua sayap burung, hiji we coplok pincang. Bapak ibadah teh sieun terus moal emam. Bu emam lah hoream bisi angeur kana neraka pincang. Tapi Bapak balaga teuing, Bapak kunaon? Bapak teu salat kamari geus salat di Mekah 7 poe. Deposito loba teuing tuh kan itu terlalu berharap amal ibadahnya banyak. Dia tidak tahu bahwa amalnya bakal rusak ya. Tuh. Lanjut Bapak Ibu, ini udah nyali saya akan cerita ini. 3 orang yang dicintai langsung julukannya pun Al-Khalil. Ini juga sama Bapak Ibu mohon maaf.
Rasulullah itu tuh saya klarifikasi, Rasulullah itu nggak pernah dijuluki Habibullah. Julukan Rasul pun sama Holilullah. Tuh, hati-hati. Ternyata Pak diteliti oleh para ilmuwan, Habib dengan Holil itu jauh derajatnya tinggi Holil. Hati-hati. Holil dengan Habib itu jauh Pak. Tinggian derajat Holil, dan ternyata Rasul mengatakan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Al-Holil dan Allah pun menjadikan aku Al-Holil. Cenah tuh. Nah, ini saya klarifikasi. Dulu kan saya suka mengatakan gelarnya Rasulullah dari Allah Habibnya, gitu kan? Ternyata kan Habibullah yang terkasih. Enggak, ternyata Holil. Holil itu derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Ini. Yuk dibuka Qur'annya. Yang Ibrahim adanya di Quran surat 4. Ayatnya di 125. Posisi di ujung ayat aja biar cepat. Quran suratnya keempat, ayatnya 125. Posisinya di ujung ayat. Ada? Dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ada? Nah, untuk Nabi Musa itu kata-kata yang digunakannya enggak cinta, tapi sama artinya eta mah bahasanya teh mohon maaf itu aku mencintainya, tapi untuk ngobrol Allah mengatakannya Musa telah aku pilih dan aku telah berfirman langsung taklima cenah gitu. Kalau Ibrahim mah holila, kalau Musa mah taklima, orang yang diajak dialog langsung dengan Allah. Yuk dibuka Qur'annya. Masih surat 4 ayatnya 164. Ada taklima itu artinya orang yang diajak langsung berdialog dengan Allah. Aya, makanya kadituna jadi kalimullah, orang yang dialog dengan Allah. Kalau orang yang diajak dialog dengan Allah spesial nggak kira-kira? Spesial. Rasulullah gitu nggak? Itu Isra Miraj dialog dengan Allah langsung. Dan nih hadisnya saya bukakan. Tuh udah ya ini ya barusan. Nih kita bukakan hadisnya. Sungguh aku memohon kepada Allah untuk akan memilih aku di antara kalian sebagai tuh Holil. Ternyata bukan Habib. Holillah. Maka Allah pun telah memilih aku sebagai Holilnya tuh. Sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim juga sebagai Holil. Ya. Berarti mohon maaf nih, saya dulu pernah mengatakan ke ibu bapak bahwa gelar Muhammad di Allah Habibullah ternyata Holil ya. Nah ini klarifikasinya ya, paham? Jadi tuh kayak hanap tingali Holil tingkatan tertinggi dalam derajat mahabbah. Paham? Wendy, Holil itu derajat tertinggi dari kecintaan. Atas. Nah, dan inilah yang merupakan tingkatan paling sempurna. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allah Ta'ala telah memilihku sebagai Holilnya. Tuh, dan Ibrahim pun sebagai Holilnya. Dan tidak ada dalam hadis yang mengatakan Rasulullah adalah Habibullah tuh. Ya, tapi Holilullah ya, kekasih Allah. Kalau sudah menjadi kekasih Allah gimana Bu? Udah beres. Dunianya banyak kejutan, dunianya itu banyak keajaiban. Maka kalkulator duniana sudah tidak berfungsi. Ibu ditakdirkan ibu nggak kerja, suaminya kerja, lihat anaknya ada yang kuliah, ada yang SMA. Kalau lihat kondisi keuangan mual cukup, tapi kehidupan sehari-hari malah cukup, malah berlebih dari mana? Tuh kata Allah, aku yang memberinya karena aku sudah cinta kepadamu. Hoyong gitu tuh. Atuh deketan Allah na ulah sare wae. Urang mah ongko yang dipikat cinta ku Allah, tapi engke deui ya. Tuh, nyali lanjut Bu. Nah, atasnya sekedap, nyali lah.
Bapak Ibu, iya mangke ya, tiap. Nah, yang ini, yuk kita mulai ya. Nah, Bapak Ibu, atuh Ustad abdi teh kudu kumaha tacan nu kalewat, mohon maaf nu kalewat, sedap. Nu kalewat. Nah, yang ini kalau Allah sudah mencintai minimal kepada 3 orang ini, apa yang terjadi? Keajaiban. Saya ulang lagi. Lihat rumusnya. Kalau Allah sudah mencintai kepada hambanya, apa yang terjadi? Keajaiban. Hirup nanti ajaib terus, kalkulatornya sudah tidak berfungsi. Yuk kita mulai. Ibrahim, kita buktikan Ibrahim ajaibnya hidupnya. Quran surat 37 As-Saffat ayatnya ke 97 98. Ada ketika Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala, maka raja ini marah luar biasa. Maka kata raja, sok siapa yang mau menolong Tuhan-Tuhanmu, bakar Ibrahim ini. Ada? Dan mereka pun mempersiapkan perapiannya yang begitu besar. Tapi Allah menjadikan mereka itu orang-orang hina, ditolong Ibrahimna. Bagaimana tata cara menolong Ibrahim oleh Allah? Maka api yang meskipun 40 hari 40 malam dinyalakan, Allah berkata ke api, dingin, selamatkan Ibrahim, tinggal ngehod-hod ibu. Kan anomali atuh. Anomali itu berarti kelainan. Kudu nama orang dibakar tuh habis, hangus, tapi apa yang terjadi? Ibrahim malah kedinginan. Itu keajaiban muncul kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba. Yuk dibuka lagi Qurannya. 21 ayatnya ke 68 69. Ada? Quran surat 21 itu Al-Anbiya ayatnya 68 69. Ada? Bakar Ibrahim ini segitu kan? Maka Allah hanya berkata kepada api, karena api itu pun makhluk Allah, dan hanya berkata, "Hei api dingin," dan jadilah penyelamat buat Ibrahim. Beres. Bapak pada nyobian? Aya nu kahuruan, teu kudu aya pemadam kebakaran asup ka jero. Terus bilang kumaha? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Brus teu kaluar deui. Bapak Ibu, Ibrahim cuma bilang gitu Pak dina hadis. Rasulullah yang bilang. Ibrahim hanya berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Brus, mangga ya Allah nyangakeun. Ternyata Allah sayang ke Ibrahim. Hei api dingin, beres. Sekarang yang Rasulullah, yuk dibuka Qurannya. Quran surat 9 ayatnya 40. Surat At-Taubah ayatnya 40. Apabila engkau tidak menolongnya Muhammad, tenang, Allah mah pasti nolongan Muhammad. Ketika mereka mengusirnya dari Mekah, ada? Dan ketika mereka berdua berada di sebuah guha, maka sahabatnya berkata, cenah kumaha lamun aya musuh nyerang ka jero? Maka sahabatnya berkata, la tahjan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ayeuna gitu teh. Ibu ayeuna coba teboga duit, baju can kabeli, anak sekolah riweuh, bilang ke suami, ayah kumaha ieu teh? Maka suaminya berkata, la tahjan innallaha ma'ana, insyaallah dikepret. Insyaallah dikepret. Da kata-kata ieu teh ngaruh jiga natanya. Padahal kata-kata ieu teh ajaib, janganlah engkau bersedih, tenang, Allah bersama kita, pasti ditulungan ku Allah. Apa yang terjadi? Allah bantu. Yang ketiga, ini dulu saya udah cerita, Nabi Musa dikasihkan ke Fir'aun, pada Fir'aun sendiri yang akan membunuhnya. Kata Allah, tenang, aku mencintai Musa, bikin mereka musuhna jadi sayang, jadi nyaah. Itulah Allah kalau mereka yasa kehidupan. Keren. Tinggal kita mau percaya nggak? Bapak Ibu, bab rezeki, kemarin saya mengatakan di masjid, salah satu masjid keren Pak, bab rezeki. Oke. Bagus Pak. Saya meneliti kehidupan janin.
Ketika istri saya hamil, saya teliti dari awal, di awal hamil sampai keluar dari bayi. Kenapa ate teu video wae pas di USG teh teu bae. Saya liatin bagaimana perkembangannya dan bagaimana Allah mengatur rezeki buat dede bayi. Bapak Ibu milu ngatur teu. Sugan makan ieu maker abinya nu kadua ke dede bayi, tah nu katuhu maker abi, nu kaenca maker dede bayi teu. Ibu ngamam sebelak ceker, ya Allah ieu maker abi ulah bikeun ka anak mah. Nu kadua we daging hayam ieu maker dede bayi teu. Tapi Allah langsung ngatur. Lewat mana Bu? Lewat tali pusar. Allah alirkan makanannya. Ketika kata Allah, lihat Bu, ya tumusna. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah janji ganti. Sing kuat. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh, si dede bayi ini ketika berada dalam perut ibunya dikasih rezeki, dikasih rezeki melalui tali pusar berbentuk aliran darah, itu makanannya. Ketika si dede bayi ini meninggalkan perut ibunya karena Allah, kan cek Allah dikeluarkan nage, maka putus rezekina, diputus. Maka Allah ganti rezeki itu dengan 2 kali lipat, 2 puting ibunya, dan makanannya lebih enak daripada yang tadi. Nu tadi mah darah, ieu mah geus aya rasaan, aya lemaknya, aya proteinnya, ada kesehatannya, dan ada rasanya. 2. Ketika ia menyusu sampai 2 tahun berhenti kata Allah. Namun ketika berhenti kami putus rezekinya, kami ganti 4. Ngeri Pak. Apa yang 4? 2 makanan, 2 minuman. Apa 2 makanan? Hewani dan tumbuhan. Apa 2 minumannya? Air susu dan air biasa. 4 gantinya. Sampai kapan? Sampai maut. Ketika maut putus rezekinya, kami ganti 8 pintu surga. Keren. Ya, kerennya setiap meninggalkan sesuatu karena Allah, kami ganti dengan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu hijrah, kami ganti, siap gantinya dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu ayeuna ninggalkeun maksiat, kami ganti sing yakin akan datang keajaiban-ajaiban. Ngan urang mah teu yakin wae nepi ka ayeuna teh. Sip. Tuh CF waktusna. Konten. Kan kemarin mah abi izin kemarin jam sakit. Lanjut Pak, siap kita mulai di sini. Ustad, amalnya apa aja? Nih. Tapi mohon maaf, ini loncat loh Pak, bahasanya keren. Ternyata Bapak Ibu, amalan yang membuat Allah cinta itu adalah ditadabur Al-Qur'an, bukan dibaca. Berarti lawan Bapak Ibu di sini masih levelnya baca, mohon maaf. Allah belum cinta, tapi Allah kasih pahala. Kalau Bapak Ibu ingin dicintai, naikkan levelnya, level tadabur. Apa tadabur itu? Menghayati, merenungi Al-Quran, baru Allah cinta. Kalau sekedar baca, belum. Iya, tepa motivasi dari Allah, bukan untuk jadi minder. Ustaz, cukup ya sakieu, baik tadi cintai ge. Di balik kotak teh justru orang teh kudu ngejar anu depikat cinta. Nah ini Bu tingali Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia pernah berkata amalan-amalan yang membuat Allah cinta itu ternyata membaca Al-Quran dengan cara mentadaburinya atau memahaminya. Paham? Nah ternyata Bapak Ibu sebelum karena mentadaburi, inilah Pak tahapannya. Silahkan Bapak Ibu tengok posisi Bapak Ibu ada di mana gitu. Posisi Bapak Ibu ada di mana? Bapak Ibu, kita selama ini interaksi di Al-Quran level yang mana? Ikro, oke. Berarti saya lagi ceramah ke anak TK gitu. Karena yang nundi ajar ikro makan budak TK. Kalau Bapak Ibu level 2 itu tingkatkan, jangan putus asa. Ustaz abi aya alhamdulillah abi manggil guru ya ke rumah untuk membereskan merapihkan bacaan, berarti tartil. Ustaz abi alhamdulillah sekarang abi lagi menghafal Quran level 3.
Ustaz Abi lagi meneliti iya teh resep merenungi Al-Quran level 4. Nah, level 4 ini barulah turun al-mahabbah dari Allah. Level 5 puncak, otomatis itu mah nomor 4 aja udah disayang oleh Allah. Level 5 udah nggak usah minta apapun, udah dikasih oleh Allah. Halo. Justru Bapak Ibu bahayanya gini, kalau Bapak Ibu nggak mau ada di level 4, kata Allah bisa jadi hati kamu terkunci. Justru diancam. Bu Henry, Bapak Ibu kan ada orang yang sudah level tadarus, menghafal keren sampai 30 juz misalnya. Tapi dia nggak mau merenung, justru diancam. Jangan-jangan hati mereka telah terkunci. Nih dalilnya. Maka apakah mereka itu tidak pernah memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci? Jadi namun orang gak mau meningkat level 4, emang hati kita teh sudah dilalaikan, sudah terkunci. Halo. Borona manggeus atoh kamari resep maca tehnya. Henteu naon, justru eta teh motivasi pertama. Jangan sampai kita berhenti, naikin lagi levelnya. Di sini sudah ada programnya tiap subuh. Itu tata cara baca Quran, Ustadz Teguh tuh diajarin bagaimana tata cara baca yang benar. Silahkan. Nah, kalau ibu sudah dapat 2 poin, maka di rumah sendiri baca, tutupin, hafalkan. Setelah dihafalkan, tiap malam Kemis kita tadabur. Ini maksudnya tadabur teh menghayati, merenungi, mendalami isi Al-Qur'an di sini malam Kamis. Tuh berarti besoknya Bapak Ibu mengamalkan udah sempurna, Allah akan kabulkan apa yang kita minta. Kalau itu menurut Allah baik, udah nih buat kamu semuanya. Jangankan minta dunia, minta yang mahal aja surga Allah kasih. Minta dunia mah atuh kecil, Bu. Kata Rasulullah bagus banget hadisnya. Pak Rasul menyuruh kita merenung. Coba para sahabat renungi oleh kalian. Berapa banyak Allah memberikan rezeki kepada kita selama Allah menciptakan langit dan bumi. Kebayang? Dan itu rezeki Allah nggak habis-habis, kenapa? So, kalau tinggali rezeki Allah dibagikan dimulai Nabi Adam sampai ke ayeuna habis teh. Kan Nabi Sulaiman banyak, kasih korun banyak, sugan Allah teh kumaha? Ya Allah kekurangan teh. Gagah we. Kata Ibu, lihat Bapak Ibu dibagikan ku Allah itu teh sugan Allah teh aduh stok beaknya gak ada, Pak. Makanya muncul hadis lagi kata Rasulullah, seandainya jin dan manusia berkumpul tiang dulu sampai hari ini kumpul di satu bukit dan dia minta kepadaku satu per orang, satu-satu mintanya Allah pengen ini, Allah pengen ini. Apa kata Allah? Tidak akan habis stokku, tidak mual beak. Perumpamaannya seperti benang yang dicelupkan ke laut diangkat. Nah, air yang ada di benang itulah yang dibagikan ke jin dan manusia. Tuh rezeki Allah tinggal salautan tak habis-habis. Orang menta ka jalmi mah lemah, menta na atuh kanu maha kaya biar gagah. Nah, Bapak Ibu kalau sudah dicintai jangankan minta dunia, minta yang mahal aja dikasih, yaitu surga. Tuh. Tapi mohon maaf, levelnya harus tadabur. Ustaz atuh turunkeun diri tuna sakitu-kituna teu ngabatikeun ieu ge. Iya, tadabur tuh, tadabur. Kenapa Ibu kita masuk level tadabur yang dicintai? Ya wajar atuh, dan nu ngapalkeun mah belum tentu ngarti. Nu maca, nu disaekeun, nu dibaguskeun belum tentu ngarti. Komo nu tataleg togan manu pertama Iqra. Kan ayat tadabur mah direnungi apa maksud dari ayat ini teh, dan dia pun ingin mencari tahu naon ieu nya. Oh kieu, ih geuning keren nah diamalkeun tuh. Apa mimiti ngamalkeun teh tidak ada tadabur. Bapak Ibu selama ini kitu teh henteu bae teh naon, ti ayeuna we ngawitan. Iya kan ya, ini tuh sok level nu mana coba renungi Bapak Ibu. Ulah ditinggalikeun hungkul Bu, direnungi.
Boleh pal mana ya? Nu iya tadarus membaca dan menghafal. Bapak Ibu mohon maafnya tinggali. Lamun Bapak Ibu level ini, geus nepi ka ngapalkeun we itu masuk berpaling teu. Ibu Wihandi, Bapak Ibu ketika geus ayo mah kana Quran teh sampai menghafal we berpaling teu? Berpaling teu? Berpaling. Emang geus maca hoream ngapalkeun berpaling teu? Engke aya bahasa Quran tuh keren. Barang siapa yang berpaling, makna berpaling teh 5. Salah satuna aya jalmi maca mengimani tapi mohon maaf teu ngamalkeun eta teh berpaling. Aya jalmi maca jeung ngapalkeun tapi tidak mentadaburi eta teh berpaling. Aya jalmi maca tapi tidak berhukum ku Quran berpaling. Aya jalmi boga penyakit hate tapi tidak obatan ku Quran berpaling. Ibu kunaon repeh kieu? Nya Bapak Ibu kan seolah-olah lamun urang maca teh geus amannya. Henteu Pak, engke kami terangkeun makna berpaling teh apa? Dan ini bukan kata saya Bapak Ibu, ini kata ahli tafsir. Makna hajram teh itu artinya makna berpaling teh apa cenah gitu. Sip, yuk satu-satu ya. Ibu ningli ieu. Iqra, yuk orang buka heula Qur'ana. 16:88. 16:88. Faida qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minas syaithanir rajim. Maka apabila engkau Muhammad mau membaca Quran, jangan lupa mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kenapa Bapak Ibu baca Quran kudu berlindung ke Allah? Ya cobian ku Ibu merelakna kumaha ayeuna. Bapak Ibu silakan buka handphone, buka Shopee, buka Tokopedia, buka IG, buka komentar-komentar. Ayeuna riweuh kan? Ayeuna tiap postingan itu aya komentar di handap ribuan, dia dibaca segera. Dibaca rame mangka handap maca. Tapi maca Quran mah heueuh we baru sahalaman ge. Makana kata Quran, mintalah pertolongan kepada Allah untuk berlindung. Yang kedua, tartil. Quran suratnya ke-73, ayatnya ke-4. Ya, Quran surat ketiga 73 ayatnya keempat, warotilil Qur'ana tartila. Maka sok baca ieu Quran teh ku anjeun secara pelan-pelan. Tak pelan-pelan itu artinya dengan menggunakan kaidah tajwid, panjang pendeknya. Kemudian Bapak Ibu harus gimana berhentinya? Bu puntennya sedapnya tinggali. Level 1 kalau Bapak Ibu salah maca itu terdosa. Ini bisi ayah kan, hati-hati maca Quran masih salah maca beda arti bisa jadi dosa. Enggak. Level pertama orang yang membaca Quran itu level belajar meskipun babaledo tatalek togan Pak jebret da si eta teh kudu panjang ieu teh nah pendek nah kudu ge pendek dipanjangkeun teu dosa. Kenapa? Hadisnya barang siapa yang membaca Quran terbata-bata maka Allah kasih 2 pahala. Barang siapa yang lancar berarti tartil maka dia bersama malaikat. Tuh teu aya dosana. Nu dosa mah kieu geus buku Bapak Ibu teh geus apal maca ieu teh kudu kieu panjang der teh diheureuikeun. Tah eta nu dosa mah karena dia sudah tahu tata baca itu teh kudu panjang der teh diheureuikeun cenah heureuikeun we jadi bodor tah eta Pak nu dosa mah. Kartos, siap. Nu katilu tadarus. Tadarus itu artinya menghapus tulisan. Di kita kumaha Bu? Tadarus teh nguriling maca hiji-hiji. Eta mah Iqra atuh. Diulang soalnya, urang ngaderes anu gitu teh. Tah ngaderes teh itu diambil dari bahasa Arab yang artinya tadarus. Di urang mah tadarus teh nguriling ya 10 orang baca sok kamu 5 ayat. Sok kamu 5 ayat eta mah lain tadarus atuh nu kitu mah. Eta mah Iqra. Tadarus mah ustad abi bade setor ka ustad setoran hafalan. Sok
setoran hafalan bahasa Arabna tadarus. Makanya ini dilakukan oleh Jibril dan Rasulullah setiap bulan Ramadan. Maka Jibril dan Rasul tadarus, saling bertukar hafalan. Ya bacakan ku Jibril, apalkan Muhammad, diapalkan, geus kitu setorkeun gitu. Tadarus, tadrusun segitu. Buka 3 ayat 79. Posisinya di ujung ayat we biar cepat. Quran surat 3 ayat 79 biar cepat posisinya di ujung ayat. Ayat Quran surat 3 79 posisi di ujung ayat. Oke. Itu tadrusunnya. Yang ini tadi udah saya sebutkan 482. Apalah yatadabbarul Quran ayat. Apakah mereka itu tidak pernah menghayati, merenungi, memahami ini Al-Quran? Sekiranya ini Al-Quran bukan turun dari aku, kata Allah, maka akan terdapat perdebatan, pertentangan ayat demi ayat di dalamnya. Ayat hiji deui 47 surat Muhammad ayatnya 24. Apakah mereka tidak pernah menghayati Al-Quran, tidak pernah mentadaburinya? Jangan-jangan hati mereka telah terkunci. Ayat. Nah yang tartil, lihat Bu, ini yang tilawah itu adanya di surat 2 Al-Baqarah ayatnya 121. Bapak Ibu ini nanti keren ya, saya akan bahas nih yang ini. Quran surat 2 ayatnya 121. Tinggal di tengah-tengah bacanya tilawah ayat tuh. Nah, di terjemah di ibu itu pasti membaca. Padahal kalau tilawah itu mengamalkan. Paham? Tinggal ibu. Tilawah ini itu akar katanya tala. Tala yatslu tuh. Kayak kata perintahnya utlu. Bapak Ibu sekedap. Ternyata perintah maca Quran dina salat bukan ikro. Selang lagi. Perintah maca Quran dina salat bukan tartil. Perintah maca Quran dina salat bukan tadarus. Dan perintah di salat membaca Quran bukan tadabur, tapi muncul di puncak. Maka wajar kalau seseorang membaca Qurannya sudah mulai dibaca, sudah mulai dirapihkan, sudah mulai dihafalkan, sudah mulai dihayati, kemudian diamalkan, pasti sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tuh nyambung. Kenapa Ustadz? Banyak orang-orang yang masih bermaksiat, mereka mungkin di sini bacanya hanya sekedar dihafalkan, atau baru dirapihkan, atau baru sekedar baca. Kalau sudah di sini, otomatis mereka itu mengamalkan perintah sholat untuk membaca Qurannya. Utlu, sok buka Qurannya 29 ayatnya 45. Ada utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimi sholata inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ayat utlu tuh bacalah, amalkeun ku anjeun ieu kitab Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah kepadamu, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat anu bisa mencegah keji dan munkar yang seperti apa? Yang baca Qurannya diamalkan. Tuh nyambung ya, leres sip. Nah diamalkan ya, leresnya. Nah, aina Bu lihat bagaimana ancamannya. Tah, ancamannya. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka kata Allah, Allah akan menjadikan setan yang menyesatkannya dan menjadi bestinya. Mata kelamun hirup gampang ngamuk, hirup gampang frustasi, dah hirupna jeung setan atuh dah, karena setan mah mau mengajak manusia ke neraka.
tah jalmi anu babari ngamuk, jalmi babari depresi, jalmi babari mohon maaf babari kasinggungan, nggak mau bersabar, eta teh gara-gara jauh tina Quran. Ah ustaz abi deket di Quran ya teu ngarti itu atuh. Janji Allah tuh. Maka setan yang akan menjadi teman setianya. Yang kedua, hati-hati, ini akan menjadi beban dosa yang berat di hari kiamat utara maca Quran mah. Tuh, 20 ayat 100. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka ia akan memikul beban dosa yang berat di hari kiamat. Tuh. Nukatiluna kehidupan sempit dan di akhirat buta permanen. Tuh ayatnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka Allah akan menjadikan kehidupannya sempit, sumpek, meskipun ditakdirkan dia segala aya. Ah teparugu hatena teh da jauh tina Quran. Dan kata Allah, kami akan menjadikan dia nanti di akhirat buta permanen. Orang ini berkata, ya Allah mengapa aku jadi buta? Kan dulu aku di dunia tidak buta. Allah menjawab, benar, memang demikian, dulu kamu tidak buta. Namun tatkala Al-Quran datang, ayat-ayat Allah datang kepadamu, mereka itu melupakan, mengabaikan iya Quran teh terpenting. Maka hari ini kata Allah, kami pun akan mengabaikan kamu. Tuh neraka geus siap keur anjeun jeung siksana ge kekal karena kamu dulu melupakan ayat kami. Iya. Teras, nuka opatna, mohon maaf, ada di Al-Quran surat 7, ini kelangkung, surat 7, ayatna 179, surat 7, ayat 179, walakod darokna li jahannama kasirom minal jinni wal ins lahum kulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul ghafilun. Aya. Dan sungguh kata Allah, kami akan penuhi ini neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati, tapi hatinya nggak pernah dipakai untuk memahami, tuh tadabur, memahami Al-Quran. Mereka itu mempunyai mata, tapi matanya nggak pernah dilihatkan kepada ayat-ayat kami. Dan mereka pun mempunyai telinga, dan telinganya nggak pernah diperdengarkan, nggak mau didengarkan ayat-ayat kami. Mereka itu seperti binatang ternak, malah lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Dan itulah orang-orang yang lalai. Ada? Benernya ayatnya. Masih mending satu, menang telur, menang kulit, menang daging. Urang menang naon? Menang hutang badag. Saya hiji deui 5, akibat jauh tina Quran akan menjadi kekalahan terbesar umat Islam. Bubuk nepi ka ayeuna Pak. Quran surat 41 ayatnya ke-26. Quran surat 41 itu Fusilat ayatnya 26. Janganlah kamu membaca Quran itu dengan sungguh-sungguh atau biasa we atau macam mah. Teu kudu diteliti, teu kudu dialus-alus, be aja cukup. Dan buat mereka umat Islam itu sina hirup pikuk, sina sibuk, sina naon, sina lalai. Nanti kamu akan mengalahkan mereka. Itu dibocorkeun ku Allah. Ayeuna kumaha? Urang tersibukkan ke hal apa? Kan kanu tepuguh kan, Quran terabaikan, ulah kaget. Dan ini curhatnya Rasulullah 14 abad yang lalu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan terpenting. 25 ayat 30. Silahkan dibuka Qurannya. Quran surat 25 Al-Furqan ayatnya 30. Rasulullah Muhammad berkata, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan terpenting. Ayo mengabaikan naon? Berpaling. Nah, ayeuna orang bahas nilai arti kata berpaling. Tah kieu Pak hebatna teh.
Tuh, Ibnul Qayyim rahimahullah ia berkata, hajrul Quran, berpaling dari Al-Quran itu naon maksudnya? Yang pertama tuh, berpaling itu artinya tidak mau mendengarkan dan tidak mengimaninya. Boro-boro ek mengimani ngupingkeun ge semung. Boro-boro ek mengimani ngupingkeun bacaan ge mung. Yang kedua, maca mah maca, ngupingkeun, tapi mohon maaf, tuh tidak mau mengamalkan, eta ge berpaling. Halo. Itu nomor dua nih, tidak mengamalkannya dan tidak berhenti pada apa yang dihalalkan, meskipun halal geus eureun ulah berlebihan. Komo nu haram dikeureueuh leuwih parah. Kemudian tuh padahal cenah dia membaca dan mengimaninya, aku beriman karena Quran, geuning nu haram dikeureueuh, geuning nu halal teu eureun-eureun, cukup atuh jangan berlebihan biar bisa kuat ibadah. Yang ketiga, tidak berhukum dengan Al-Quran. Ongko maca unggal poe, tapi pas ngagunakan hukum batur. Kayak dijawab ke Al-Quran, apakah hukum jahiliyah yang lebih keren? Tuh, dijawab ke Al-Quran. Al-Maidah 50, buka Qur'ana. Salah satu naon cenah. Salah satu naon. Ayeuna cenah. Benar ya. Aya Aya, apakah hukum jahiliyah yang engkau inginkan? Aya. Siap. Bu, orang tidak mengimani Al-Quran jangan semuanya. Tolak hiji, kafir. Beres. Lanjut, nuka opat. Nah, nuka opat teh berarti tidak mau mentadaburi, gitu atuh. Kan tadabur artinya naon? Merenung, memahami kan? Berarti ciri khas orang berpaling itu tidak merenungi dan tidak memahami dan tidak mau tahu. Sugan ek mencari tahu atuh, Ustad abi teh maca teu ngarti ieu naonnya. Buledan, Ustad abi mah ada di buledan kabeh bae teu naon. Tuh, yang terakhir we, arti berpaling itu artinya tidak mengobati semua penyakit hatinya dengan Al-Qur'an. Padahal unggal poe maca Quran teh. Tapi lamun boga penyakit hati teh diobatan ku Quran, malah diobatina naon? Ku kafe. Diobatinya ku kemana? Ulin. Moal beres. Da kudu ku Quran. Sok buka Qur'ana. 10:57. 10:57. Sesungguhnya kata Allah kami telah menurunkan Al-Quran teh sebagai obat penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Eta aya atuh. Ari penyakit yang ada dalam dada naon? Penyakit hati, penyakit hati salah satunya naon? Pasti ria cenah. Ya ibu, penyakit hati teh salah satunya hubu dunia. Cinta dunia berlebihan teh penyakit. Ya, saya buktikan hadisnya. Bakal aya satu zaman kata Rasulullah, umat Islam itu seperti makanan prasmanan. Dan orang-orang musuhnya itu siap-siap memakannya dengan menyiapkan piring masing-masing geus disiapkeun. Para sahabat berkata, Rasul sebentar, apakah pada waktu itu umat Islam itu minoritas? Lah, justru mayoritas. Nah, apa ya Rasulullah yang menjadi penyebabnya? Karena Allah telah mencabut ketakutan di musuhnya dan Allah telah menempelkan penyakit di hati-hati umat Islam. Apa ya Rasulullah penyakit itu? Al-wahan. Apa Rasulullah al-wahan itu? Hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut mati. Tah eta penyakit teh. Kan orang ayeuna ku dunia nepi ka katungkulkeun sampai ngaji teu bisa, salat diengke-engke, masbuk wae. Komo masbuk geus parah eta mah. Kalau leuwih parah naon ninggalkeun. Ditungkulkeun ke dunia bade ka mana atuh bade uwih urang teh. Ieu penyakit teh kronis. Ya. Sip.
Tah penyakit eta teh teu aya obatna kecuali ku Quran. Geus dijelaskeun Quran sebagai obatna, der teh kalau mencari obat yang lainnya tuh cenah gitu. Yuk satu lagi 1782. Aya sesungguhnya kami telah menurunkan ieu Al-Qur'an teh sebagai penawar dan rahmat. Namun ieu Qur'an teh moal manfaat ka saha? Ka orang dolim. Orang dolim mah hanya akan menambah kerugian tuh. Sok buka gerak aya. Sip, jelas? Nah Bapak Ibu tuh 9:30. Mohon maaf ya. Aduh, cinta maknya Abi ada tercinta. Tapi Bu mohon maafnya, biasanya karena saya hari ini mah atau dalam bulan-bulan ini itu masih tahap adaptasi dulu ya, nggak apa-apa ya. Minta izin ke Ibu, kajiannya nggak terlalu lama ya. Biasanya kita kajian sampai jam 5. Ya sekarang mah kita sampai jam sini dulu ya. Biasanya sip, baru satu yang bisa saya jelaskan. Tata cara meraih cintanya Allah itu salah satunya satu dengan mentadaburi Al-Quran. Berarti baca itu masih tahap harus ditingkatkan, bukan berarti harus patah semangat ya. Ibu sip, mudah-mudahan manfaat. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.